Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kakak senang sekali berjumpa dengan adik-adik hari ini di ibadah sekolah minggu. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap semangat. Nah, sebelum memulai ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita ulang lagu ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebelum duduk ya, kita mau menyanyi, kita mau gerakan badan kita menyanyi tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, anjung ke depan, dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dilebarkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa bangun pagi, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa ikut sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mau ibadah Tuhan, Tuhan sertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, siapa yang ingat cerita tentang minggu lalu? Tentang siapa? Tentang siapa? Tentang Ya, tentang Salomo. Salomo adalah raja ketiga bangsa Israel. Waktu dipilih menjadi raja, Salomo ini masih muda, belum punya pengalaman, masih ragu-ragu, dan masih gelisah. Tapi apa yang dilakukan Salomo? Salomo mengandalkan Tuhan. Salomo mau berdoa, meminta hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya Salomo. Hingga pada suatu hari, ada 2 orang ibu datang ke istana Raja Salomo. 2 orang ibu ini memperebutkan seorang bayi. Nah, kira-kira bagaimana cara Salomo tahu siapa ibu bayi yang sebenarnya? Karena pertolongan Tuhan, Salomo mengambil pedangnya, seolah-olah dia ingin membelah bayi itu. Ibu yang pertama setuju jika bayi itu dibelah, tapi ibu yang kedua ini dia mau mengalah dan mau memberikan bayi ini kepada ibu yang pertama. Nah, dari situ Raja Salomo tahu siapa ibu yang sebenarnya. Karena seorang ibu tidak mungkin mau menyakiti bayinya. Hebat ya Raja Salomo. Nah, bagaimana adik-adik bisa seperti Raja Salomo? Adik-adik bisa berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan agar adik-adik bisa menjadi anak yang baik buat mama papanya, buat saudaranya, buat teman-temannya, dan buat orang banyak.
hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu untuk melihat buayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu berjalan dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Kita menyanyi beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh digunakan untuk penyebaran firman-Mu. Dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kakak pembimbing yang akan bercerita, sehingga kakak pembimbing ini bisa bercerita dengan baik dan kami juga bisa mendengarkannya. Dan bukan hanya mendengar Tuhan, kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kali ini akan diwakili oleh adik Fanya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu
raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu, cendana, dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau mengingatkan cerita kita 2 minggu yang lalu. Waktu itu Kak Norma bercerita tentang Raja Salomo. Nah, Raja Salomo berdoa meminta kepada Tuhan, meminta hikmat untuk dapat dipakainya memerintah kerajaan Israel. Nah, adik-adik, apakah Tuhan mengabulkan doa Raja Salomo? Ya, betul. Tuhan mengabulkan doa Raja Salomo. Bahkan Tuhan tidak hanya memberikan hikmat, tetapi Tuhan juga menambahkan kekayaan dan kemuliaan kepada Raja Salomo. Nah, berikutnya, waktu minggu lalu, Kak Teres bercerita tentang bagaimana Raja Salomo memerintah, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Raja Salomo selama memerintah kerajaan Israel. Nah, waktu itu ada 2 orang ibu yang datang kepada Raja Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi. Apakah Raja Salomo bingung? Tentu saja tidak. Raja Salomo kan memiliki hikmat daripada Tuhan. Dia akhirnya bisa mengetahui siapa pemilik bayi tersebut. Nah, adik-adik, itu semua karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Raja Salomo. Nah, sekarang kita masih akan tetap mendengarkan cerita tentang Raja Salomo. Raja Salomo semakin lama semakin terkenal akan kehebatannya. Dia dikenal sebagai raja yang baik, raja yang bijaksana, dan juga raja yang sangat taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kehebatan dan kemasyuran Raja Salomo tidak hanya terkenal ke seluruh negeri Israel, tetapi juga terkenal sampai ke seluruh negeri yang jauh di luar negeri Israel. Ada satu negeri yang jauh, yaitu negeri Sheba. Ratu negeri Sheba sangat penasaran ketika mendengar berita tentang Raja Salomo. Dia ingin segera bertemu dengan Raja Salomo dan menyaksikan sendiri bagaimana besarnya pemerintahan Raja Salomo di kerajaan Israel. Pengawal, aku ingin menemui raja yang memerintah di kerajaan Israel. Persiapkanlah segala sesuatunya, karena kita akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ratu Sheba pun akhirnya berangkat menuju Israel. Dia membawa rombongan yang sangat banyak. Tak lupa ia membawa hadiah-hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Salomo. Nah, adik-adik, setelah berjalan sangat lama, akhirnya mereka pun tiba di Yerusalem. Raja Salomo ketika mendengar Ratu Sheba telah tiba, dia pun segera menyambut Ratu Sheba di singgasananya.
Selamat datang di Israel Sang Ratu. Apakah keinginan Sang Ratu datang kemari dengan membawa rombongan yang sangat banyak? Terima kasih Raja Salomo. Kami datang jauh-jauh dari negeri Sheba. Kami ingin bertemu dengan Raja Salomo. Kami telah mendengar kemasyuran dan kehebatan Raja Salomo. Aku ingin bertemu, bercakap-cakap, dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Raja. Silahkan Ratu, mari kita bertukar pikiran. Tuanku Raja, ternyata kabar yang aku dengar tentang Tuanku Raja di negeriku adalah benar. Bahwa Raja memiliki segala kekayaan dan kemakmuran di negeri ini. Dan aku percaya bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang sangat luar biasa, yang memberikan kepadamu kekayaan, kemakmuran, dan kebijaksanaan untuk memerintah negeri ini. Sebagai tanda persahabatan, terimalah tanda mata dariku, yaitu beberapa perhiasan dan hadiah-hadiah sebagai persembahan dariku. Nah, adik-adik, benar sekali ya yang dikatakan oleh Ratu Sheba, bahwa Raja Salomo menjadi hebat, menjadi terkenal, itu semua karena berkat daripada Tuhan. Nah, adik-adik, bila adik-adik nanti besar dan ingin menikmati berkat Tuhan seperti yang dialami oleh Raja Salomo, mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam doa. Kakak percaya dan adik-adik percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong adik-adik dan memberkati adik-adik semua. Demikian cerita kakak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu ya lagu 5 Jari. 5 jari kananku, 5 jari kiri, bersama jari 10ku susun begini. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mau mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pula atas kakak-kakak pembimbing yang telah berjerih lelah mempersiapkan ibadah sekolah minggu online ini. Ya Tuhan, kami senang sekali karena hari ini kami mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Kiranya ya Tuhan, ajar kami supaya kami bisa menjadi seperti Raja Salomo yang selalu taat dan mematuhi perintah Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat orang tua kami. Ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, berikan mereka kekuatan di saat bekerja, di saat mendidik kami, dan berikan mereka juga kesabaran dalam mendampingi kami saat belajar dari rumah. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami, orang tua kami, dan saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh.
Ya Tuhan, kami percaya Engkau pasti menolong mereka dan memberikan mereka kesembuhan melalui perawatan dokter, suster, perawatan keluarga, melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Sehingga dari semuanya itu mereka beroleh kesembuhan dan mereka mengucap syukur kepadamu. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah menambahkan umur mereka 1 tahun lagi. Kiranya mereka senantiasa bersuka cita dan mengucap syukur atas umur yang Tuhan tambahkan. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat tenaga medis dan pemerintah kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Ya Tuhan, berkati kami juga sebagai masyarakat agar kami boleh dengar-dengaran dan mematuhi selalu protokol kesehatan, sehingga kami ya Tuhan boleh dijauhkan, dihindarkan dari virus corona. Ya Tuhan, besok adik-adik sekolah minggu akan menghadapi ujian tengah semester. Ya Tuhan, ajar kami untuk tekun belajar sehingga ketika menjawab soal-soal yang diberikan, kami bisa menjawabnya dengan lancar. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampunkan salah dan dosa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi Allah itu baik. Untuk menutup ibadah sekolah minggu, mari kita menyanyi Sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tetap bersuka cita dan jangan lupa ikut kegiatan Fun Day Sekolah Minggu. Sampai jumpa.